Halo Sobat Kampus. Halo semuanya, Sobat Kampus semuanya. Kembali lagi sama kita di Komunikasi. Yang asik udah pasti di Komunikasi. Nah, kita kedatangan salah satu apa nih Bang Rangga? Salah satu ya master. Nah, kita kedatangan salah satu master communication, yaitu Kang Nugi. Halo Akang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan saat ini sebetulnya saya bukan master ya. Oh, bukan master. Bukan, karena saya dari Bandung jadi Kangter ya. Bapak-bapak pisan ya. Ya, dulu itu kan alumni sini ya. Alumni ini Unisba. Alumni Unisba. Angkatan berapa Kang kalau boleh tahu? Angkatan Jurassic Park lah ya. Waduh, angkatan berapa tuh Kang kalau boleh tahu? 98. Oh, 98. Wow. Jadi dulu kuliah di sini tahun 98, keluarnya tahun 2001, 2002. Iya, 2002. Terus lanjut ke dunia radio, broadcasting. Oh, broadcasting. Broadcasting. Sempat juga di TV lokal, di TV nasional mungkin dulu jadi Doberman. Doberman tuh? Tahu nggak Doberman yang ada di luar rumah orang-orang kaya, Doberman? Gimana tuh? Doberman itu. Doberman. Narator. Oh, iya. Lalu di dunia training, gitu. Jadi memang alhamdulillah dari S1 sampai sekarang inline terus di dunia komunikasi. Oh. Nah, jadi saking cintanya sama dunia komunikasi, gitu ya. Dari tahun 2001 sampai sekarang itu ngajar ceritanya ya. Dari mulai ngajarin teman-teman untuk siaran, terus akhirnya buka lembaga sendiri untuk public speaking ya sampai dengan sekarang. Nah dari situ katanya sih jadi aja master. Oh jadi dengan track record Akang ya komunikasi semua. Iya jadi bukan apa ya kadang-kadang pengakuan itu bukan dari kita ya. Iya benar. Pengakuan itu dari publik gitu. Oh jadi dari orang-orang sekitar Akang dari mungkin teman-teman ya? Dari ya yang sudah pernah belajar dan lain sebagainya katanya master komunikasi. Ya oke lah. Alhamdulillah lah pokoknya. Nah tapi ngomongin soal komunikasi nih kan pasti ada ya beberapa orang yang kayak merasa gugup atau gimana ngomong di depan orang banyak apalagi kalau dia di depan panggung atau mungkin di depan mimbar dan lain sebagainya. Atau enggak kayak presentasi aja ya? Iya presentasi. Gitu ya? Contoh hal kecil di kelas mungkin ya. Kampus ya. Di kampus. Dengan bersekian banyak mahasiswa di kelas dengan dosen apalagi kan itu gimana sih Kang caranya untuk kita nih yang orang kita atau sobat kampus yang nggak tahu gimana caranya untuk ngobrol atau misalnya berbicara di depan publik itu gimana sih? Kalau teman-teman hari ini merasa bahwa ketika bicara di depan publik itu menakutkan, tenang, Anda tidak sendirian. Anda tidak sendirian tuh. Karena memang banyak orang-orang yang merasakan hal yang sama. Dan itu adalah hal yang wajar, hal yang lumrah dimiliki oleh seseorang. Ngomong di sekian banyak orang, dilihatin sekian banyak mata gitu ya. Gimana nggak tegang gitu. Jadi itu adalah hal yang biasa aja. So apa yang perlu kita lakukan? Embrace itu terima apa yang menjadi ketakutan kita gitu. Nah ketakutan itu kan berarti itu ada sign bahwa ada ketidakmampuan ya, ada ketidakmampuan atau ada ketidakbiasaan yang perlu dibiasakan atau yang perlu ditaklukkan dulu gitu. Nah so nanti kalau sudah terbiasa, kalau sudah ditaklukkan tuh, dan ada gap antara ketidaktahuan dengan tahu gitu ya, artinya knowledge. Nah kalau udah belajar, insya Allah sih berani-berani aja. Tapi bagaimanapun ya, saya sampai sekarang di dunia public speaking gitu, ngisi training, mau ke depan panggung dan lain sebagainya, ya deg-degan masih ada aja. Ya itu hal yang wajar aja, ya, wajar. Jadi nggak usah takut, semua orang kayak gitu kok. Gitu. Cuman bagaimana cara kita menanganinya. Nah, mungkin nanti kita bahas ya. Kita bahas ini nih makanya sobat kampus stay tune di sini terus. Nah, nah kan kalau kita ngobrolin penyakit mahasiswa kan gak tahu nih mau ngomong apa gitu di depan atau misalnya kayak ketakutan duluan diisi kepalanya kayak biasanya tuh kayak mahasiswa tuh ngancurin mentalnya duluan gitu kayak overthinking lah. Overthinking nanti kayak gimana ya kalau di depan nanti soto ya nggak ya atau gimana? So tahu nggak ya gitu? Apa dia bakal mikir apa gitu? Nah itu kadang-kadang itu juga dari diri saya sendiri juga pernah gitu kayak
ngobrol tuh kayak takut nih apakah mereka tuh bakal persepsi ke kita seperti apa. Iya. Benar. Nah itu gimana sih Kang cara biar kita tuh yang akan ini tagline-nya easy to speak kan. Iya. Nah itu gimana sih Kang caranya tuh biar easy gitu. Oke. Saya ingin merangkumnya lewat satu, kita kayak training aja berarti ya. Oke, Iya, kayak training boleh, aja. boleh. Kita masih belajar Ya, masih belajar nih kita nih. Jadi seseorang itu ingin yang namanya self confidence, betul nggak? Iya, betul. Seseorang itu ingin percaya diri. Nah, gimana caranya orang percaya diri? Kapanpun, dimanapun, ketika dipanggil sama dosen, presentasi itu langsung on gitu. Iya. Nah, confident itu apa sih? Kenyamanan. Kenyamanan. Betul. Confident apa sih? Kenyamanan. Kalau saya tanya nih, yang berdua sudah confident apa belum? dalam Nggak berbicara. tahu, sudah confident atau belum? Coba. Kalau aku sih udah. Udah. Udah confident. Kalau aku juga. Udah. Insya Allah udah sih. Ngikutin terus nih. Kalau aku insya Allah gitu ya. Insya Allah udah. Jadi gini, coba saya tanya, kalau naik motor confident nggak? Confident. Confident Oke. karena sudah merasa. Karena sudah bisa. menguasai. Karena udah menguasai. Yes, sudah menguasai. Kalau bikin mie instan confident nggak? Confident. Karena sudah bisa Betul. masak. Berarti confident itu bisa muncul kalau Kita sudah Oh, menguasai. kalau kita sudah menguasainya. Oh my god. kalau kita sudah menguasai ilmunya. Oh. Jadi oke. kalau kita sudah menguasai ilmunya, maka confident akan lahir. Ya, Ya, yang kedua ada lagi. Selain ilmu, apa yang diperlukan dalam confident? apa ya? Kira-kira. Kenapa masak mie jadi confident? Kenapa naik motor jadi confident? Karena Karena- kita sudah paham. Karena Paham? pengulangan. Yes. Pengulangan, Dok. Oh, pengulangan. Yes, pengulangan. alias namanya experience. Ah. Jadi confident itu akan muncul kalau kita punya dua hal teman-teman sekalian. Yang pertama adalah knowledge, Oke. pengetahuan ditambah experience. Oh. Kalau udah tahu tambah jam Oke. terbang, Heeh. confident deh. Oh, udah sih. Kayak gini nih, jadi host podcast kenapa udah confident karena udah punya, terbiasa. udah tahu, Udah dan tahu, udah udah jam terbang, terbiasa. gitu ya. Kenapa orang-orang dalam public speaking ketika ke depan disuruh presentasi nggak confident? Karena satu, bisa jadi belum tahu ilmunya. Iya. Nah makanya cari tahu ilmunya, dengerin podcastnya kemarin tuh, Ya. Yang kemarin ya. keren banget. Terus yang kedua, dan dapatkan jam terbangnya. Oke. Jadi nggak akan pernah bisa confident kalau nggak memulai. Karena kita confident dari kesalahan-kesalahan kita. Emang saya bisa ngomong gini langsung? Wah, nggak juga. Dulu saya masih ingat waktu semester akhir lah ya, tahun 2001 itu. Oke. Saya masih kuliah, tapi Iya. saya udah jadi penyiar radio. Oh, di mana tuh Kang kalau boleh tahu? Nggak usah disebut ya, inisialnya aja MK. MK. Itu inisial. Inisial tuh. Inisial tuh MK tuh. MK ya tahu. Oke, terus kan? Jadi waktu siaran itu, kan siaran tuh, Iya. terus kampus tuh, kan kalau siaran tuh kayaknya keren gitu. Dulu Iya. zaman radio tuh keren. Iya, iya. Kalau sekarang mah radio kan udah mulai turun gitu ya. Iya. Tapi pas waktu itu tuh, radio tuh keren banget. Terus ke kampus tuh, di kampus tuh ada teman saya yang ngomong, "Gi, lu siaran?" gitu. Terus saya bilang, "Iya, gue siaran." Tahu nggak dia bilang apa? Apa tuh? Gimana? "Jelek lu." Kok jelek lu? Wow, sakit hati ya. Sakit hati. Kaget ya tiba-tiba dibilang jelek. "Jelek lu, gila kan?" gitu ya. Wah, gila. Jadi kata dia, "Saya lebih baik dengerin lagu daripada dengerin lu, Gi." gitu. Itu sarkasme kah Iya. atau Atau emang Itu memuji belak-belakan siaran? aja gitu. itu kalau dari sisi psikologi orangnya memang koleris. Koleris tuh nyeplos. Oh, nyeplos. Tipikal nyeplos, dan memang itu ada dalam dirinya gitu, ceplas gitu, dan memang terjadi mungkin ya. Nah, yang kedua selain self confidence, ini yang mau saya bahas, ketika saya dijelekin seperti itu, di tanda kutip ya, dibullying seperti Iya, itu. iya. Terus apakah saya jatuh, terus saya bilang, wah udah deh, ini dunia saya hancur. Udah saya nggak akan lagi jadi penyiar radio, Iya, udah iya. deh nggak mau lagi, nggak bisa. Nah, di sanalah kita dituntut perlu memiliki namanya self yang kedua, Oke. namanya self esteem. Apa tuh Kang? Wah, self Self-esteem. esteem. Seru ya. Seru, Tadi seru, self confidence ya. Iya, iya. Sekarang self esteem. Apa itu self esteem? Self esteem itu gini. Kalau saya punya uang 100.000, Oke, saya kucek-kucek nilainya berapa? 100.000 tetap. Bener. tetap. Benar. Tapi kan udah rusak. Tapi kan nilainya. Oh, nilainya. Oke, saya jatuhin tuh. Saya jatuhin, terus saya injek-injek, dan sendal saya habis nginjek tai kotok Teh kotok. Iya. Harus naik kotak ya. atau tai kuda ya di ini ya, di Iya. dekat Salman.
Terus saya injek tuh yang 100.000. Oke. Iya. Itu nilai uangnya jadi berapa? Tetap 100.000. Itulah diri kita. Itu jadi. Oh, jadi value ya. Value diri kita. Mau dijelek-jelekin sama orang, mau lu lu. Mau iya. Misalnya dong, misalnya. Iya, misal ya. Mau lu jelek lu. Iya. Lu mau dibullying apa segala macam. Kita nggak akan pernah berubah nilainya. Oh. Nilai kita tetap mulia. Itulah manusia. Oh. Jadi Wow, kadang-kadang kita tuh ngerasa orang lain ngejelekin terus kita tuh langsung dunia hancur. Mental health. Mental health. Wow. Anak sekarang banget ya kayak gitu ya. Iya, biasanya anak sekarang kayak gitu tuh. Langsung break out parah. Iya, Betul. kayak gitu. Saya punya temen di kampus, bukan di sini ya. Iya, iya. Iya. Karena di dosen marah terus ngilang aja. Wah. Itu karena pressure Mental ya. health, pressure. Padahal kalau kita punya self esteem, ya kita nggak akan pernah berubah. Kita tetap berharga. Iya. Gitu. Jadi self confidence dan self confidence, self esteem. Wow. Mau ada satu lagi nggak? Kalau ada mau. Oh, ternyata ada lagi. Kirain cuma 2 tadi. Kalau ada mah, mau boleh. Kalau Ada, ada ada 4 pengen. sih, saya 3 aja deh di sini, 3 aja. Oke. Satu lagi namanya kita perlu punya keyakinan. Nah kayak tadi jelek lu Gi gitu. Apakah terus saya langsung udah deh gue resign dari radio gitu. Kan itu awal-awal ya. Iya. Ya. Coba ulangi kata-kata saya everything. Gimana tuh? Ulangi kata-kata saya everything Everything poorly poorly at the beginning. at the beginning. Apa artinya? Waduh. Artinya apa ya? Saya tes nih bahasa Inggrisnya. Everything Poorly Poorly. at the beginning. at the beginning. Segala Everything, sesuatu. Segala sesuatu. Pur. Miskin. Opur miskin. Oh, Opur poorly, miskin. poorly. Iya, iya, poorly. Miskin. Segala Jelek. sesuatu. Poorly itu jelek Iya. at the beginning, di awalnya. Oh, jadi Apapun yang kita jalankan di awal tuh selalu jelek kan? iya, iya benar. pasti. Naik motor pasti jatuh dulu kan? Iya. Iya. Misalnya kita masak ya gosong dulu lah, Iya. gitu ya. Terus kita podcasting kayak gini kaku dulu lah Ya, gitu. pasti. Kayak tadi sesi awal kan kaku dikit, nggak apa-apa. Ketahuan ya. Ini memang master ini. So everything poorly at the beginning. Segala satu itu jadi kurang bagus, nggak apa-apa gitu. Tapi kita punya self yang ketiga namanya self efficacy. Oh, self Self-efficacy. Efficacy. Wah. Apa itu Kang kalau boleh tahu? Apalagi nih makhluknya ya. Apalagi Self efficacy itu adalah keyakinan. Keyakinan. Nah, keyakinan. So, inilah yang disebut sebagai dream atau hope atau cita-cita. Jadi kalau kita punya self efficacy, kita yakin gini. Suatu saat gua akan jadi ini. Suatu saat gue mau jadi ini, suatu saat saya akan menjadi seseorang ini, gitu. Iya, iya. Nah, keyakinan itu yang diperlukan oleh seseorang sehingga itu yang akan diwujudkan. Ya, jadi misalnya Farel mau jadi apa ntar? Aku mau jadi dosen. Amin. Amin. Farel ngomong gini, suatu saat saya ada di depan sana. Ketika di kelas, gitu. Iya, iya. Yes, itu yang terjadi pada diri saya. Jadi Dulu cita-cita ya? cita-cita, tapi dibarengin keyakinan. Oke. So dulu saya kan nonton konser ya di Gas Sabuga. Sabuga itu kan Sasana Budaya Ganesha itu kan penontonnya aja 3.000, 5.000 gitu Iya, ya, iya, banyak gitu ya. Nonton tahun 2000 waktu itu. Iya. Udah lahir belum? Belum, saya 2006 nih kebetulan nih. Beneran ya saya tua ya. Jadi waktu itu saya nonton, saya masih ingat tuh sama ayah saya almarhum nonton konser gitu ya. Terus saya bilang suatu saat saya nge-MC di sana tuh. Suatu saat saya berdiri di panggung gitu. Oke. Dan itu dibarengi keyakinan. Oke, keyakinan. Dan Masya Allah, tabarakallah setelah itu Alhamdulillah beberapa kali saya nge-MC di sana. Wow. Bukan di Sabuga, di Gasibu, di tempat-tempat yang besar. Ya, keren, jadi keren. kalau kita punya keyakinan, itu tinggal Allah yang mewujudkan. Kenapa? Karena keyakinan itu bahasa agamanya itu, karena kita di Unisba ya. Iya, kita benar. hubungkan Boleh ya. tuh. Alhamdulillah nih. Kita hubungkan nih. Karena keyakinan itu bahasa agamanya adalah takwa. Oke. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Masya Allah. Dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita yakin rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, tiba-tiba ada aja kesempatan. Jadi suatu saat saya tuh alhamdulillah ya kalau ngisi training itu di Indonesia, ke Sumatera udah, Kalimantan udah, Sulawesi udah, Jawa apalagi gitu ya. Satu yang belum, Papua. Jauh ya. Terus gini, Papua kapan ya gue ngisi di Papua? Iya, Kira-kira ada bayangan gak di Papua saya ngisi? Kan kayaknya gak ada ya. Iya. Kan yang kebayang Bingung bingung ya. Tapi yakin kan? Siapa? Tapi saya bilang gini, suatu saat saya ngomong sama istri saya gini,
suatu saat kayaknya ngisi di Papua deh gitu. Iya, iya. Itu kurang lebih seminggu kemudian ada telepon dari teman saya, orang UNICEF. Kang, ngisi ya Kang, di mana? Manokwari jawabnya. Wah, Wow, langsung itu jauh kayak itu karena Manokwari. yakin Saya Papua. bingung gitu, dari mana? Terus saya ngomong sama istri, ini beneran nih kalau kita yakin Allah yang ngabulin. Jadi berangkat tuh Kang. Masya Oh, berangkat. Allah. Berangkat ngisi. Jadi alhamdulillah ya Indonesia udah pernah gitu, pulau-pulau udah itu udah pernah gitu. Oh, kemana-mana oh ya. ini Papua, oh ini, oh seperti ini indahnya gitu. Iya, iya. Jadi luar biasa ya. Jadi Ya, jadi kayak tadi Akang bilang kayak confidence, confidence, self-confidence, self-confidence sama self-esteem, esteem, dan sama punya efficacy, efficacy. keyakinan. Miliki aja 3 itu, Yakin lah. jadi mahasiswa keren. Nah jadi gitu Dok, misalnya kamu nih mau jadi vokalis band misalnya, kamu harus yakin tuh. Serius, beneran. Nah, beneran Ya, kalau misalnya mau beneran, jadi vokalis serius. band. Waktu itu kalau cerita kayak gini keyakinan ada satu Kang. Nah, apa tuh? Waktu itu tuh kayak saya tuh pernah di sebuah panggung di kampus gitu. Waktu itu saya masih SMA. Iya. Waktu itu kan saya punya band gitu. Kayak ada panggung di UPI itu, acara di UPI itu kayak dulu saya cuma bisa nonton gitu. Iya. Cuman kayak kita ngobrol sama teman-teman band, kita nanti bakal di sana katanya. Ternyata bener ya? Dan itu kejadian waktu saya lulus tuh. Iya. Tanggung di UPI. Jadi kan berarti keyakinan. Kan. Iya. Berarti dengan keyakinan insya Allah bakal kasih jalan dan kita diberikan apa yang kita inginkan itu tercapai gitu. Iya. Saya punya teman SD yang sekarang jadi pemain band dan keren banget. Keyboardisnya Peter Pan. Si Kang Andika itu teman SD saya gitu. Dan saya tahu gimana dulunya gitu. Iya, Jadi iya. ketika dia yakin dengan cita-citanya gitu dan terjadi gitu. Iya, iya. Ini luar biasa loh tentang keyakinan ini. Ya kalau dulu ada namanya the secret itu apa yang kita yakini itu yang akan terjadi. Iya. Apalagi kita orang Islam ya. Iya betul. Plus doa gitu. Iya. Wah itu sih Ikhtiar dan dahsyat. doa ya. Iya, dahsyat Wah. banget. Niat, doa, usaha. Iya. Itu. Alhamdulillah insya Allah kalau buat kalian punya cita-cita atau punya keinginan atau merasa yang tadi disebutin itu yang pertama ada 3 tadi. Apa tuh? Confidence, Dan nah Dicek. tuh self esteem dan terakhir itu self apa tadi? efficacy. efficacy. Iya. Nah, itu bahasa Inggrisnya itu. Saya cuma tahu bahasa Indonesianya tuh. Nah ini Kang, sebenarnya kadang mahasiswa tuh ada yang grogi tuh, tapi groginya tuh sampai ke suasana di kelas Iya, atau jadi bikin di awkward ruangannya terus. tuh. Iya. Itu tuh yang membuat kayak bingung nih ketika dia tidak kan itu grogi itu secara naruriah ya. Nah, iya, natural. Tapi dari situ tuh menciptakan suasana di dalam ruangan yang tidak enak tuh. Wish. Kayak groginya tuh jadi nyampe ke Iya, ruangan sampai ke gitu, ruangan, satu terus ruangan. vibe-nya kayak beda, Betul. jadi Iya. hening, awkward gitu kan. Iya, iya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba dia ditodong mic gitu kayak gimana, terus dia grogi di depan. Nah Betul. itu gimana sih Kang Nah, caranya? iya. Bukan hanya orang-orang yang ada di depan panggung, tapi kayak kita di kamera gini, kalau kita grogi kerasa loh di rumah. Oh iya sih. Iya, kerasa. Kalau kita kayak nonton gitu ya sesuatu terus grogi, kerasa juga groginya gitu. Iya. Nah, grogi itu adalah state, teman-teman. State. Oke. State itu adalah perasaan. Nah, ini kayak training lagi nih. Ini ada pesertanya 2 orang ya. Coba Iya, ulangi benar. kata-kata saya. Oke, Ya. siap. Boleh. Siap. Ya. Motion, Motion, create, Create. emotion. emotion. Apa itu? Motion? Motion, Motion itu apa? Motion. jandok, motion, M. Motion gerakan. Oh iya, motion gerakan ya. Create, Menciptakan. yes, membuat. Yes. emotion, Emosional. perasaan. Oh, perasaan. Nah, jadi sedikit menggerakkan badan kita Oke. itu mempengaruhi emosi kita. Coba gini. Oke. Kalau orang grogi, jangan grogi deh. Kalau orang bahagia gimana sih gerakan badannya satu? Happy. Coba bahagia. Wah, bahagia Happy. ya. Oke, coba kalau orang sedih gimana kalau orang sedih? Gitu. Ah, ya kan? Gerakannya kepala. Ada gerakan kan? Iya. Coba, kenapa orang sedih gak gini? Tapi gini. Aneh. Iya. Jadi ternyata tubuh itu mengerti apa yang kita pikirkan. Nonverbalnya ya. Nonverbalnya. So, kuncinya kalau nggak mau grogi, gerakan bagian tubuh sedikit aja ke arah percaya diri. Coba, percaya diri. Coba. Nah, gitu. Jadi ketika kita ini tuh akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi rasa kita, sehingga presentasinya juga oke. Oke. Kenapa orang
grogi nggak oke karena dia udah gini duluan. Udah murung duluan. Udah murung duluan. Badannya udah Nih, kayak terus ke depan terus gini, terus assalamualaikum. Udah lemes Oke, ya. udah jadinya, lemes ya. Ya, motion create emotion. Gerakan mempengaruhi rasa, mempengaruhi perasaan. Iya. So, makanya nanti kalau disuruh ke depan langsung teman-teman gini. langsung tegap, Coba percaya diri tegap, aja ya. percaya diri, rasakan. Nanti beda rasanya dibanding dengan gini. Iya sih betul sih. Jadi itu namanya neuroscience ya, dari neuro linguistic program. Iya. Jadi ternyata tubuh kita mengerti apa yang kita hadirkan. Nah, dan kalau kita maju ke depan, Oke. sedangkan state kitanya gini, orang lain juga otomatis gini. Iya. Oh iya. Oh, Otomatis juga mempengaruhi jadi ya. mempengaruhi. Kenapa ya? Karena audiens sama dengan fotokopi pembicara. Oh. Gitu. Kalau audiensnya, kalau pembicaranya semangat, audiensnya Semangat. Kenapa? Pasti. Karena karena terbawa. nular, karena Nular ya? fotokopi. Iya. Audiensnya nggak semangat, Jadi Lemah. gak semangat Iya. Gak jadi. dengerin biasanya, gak merhatiin juga. betul. Makanya kayak Jumatan tidur kan? Ayo ngaku. Hah? Aku mah Aku ngedip sih, tapi ngedipnya kayak 5 menit ngedip, bukan 5 menit ngedip. Langsung bawa ke alam bawah sadar gitu Iya. kan? Ya. Tiba-tiba tanya tahir aja. Ikutan tahir. itu terlalu Bercanda ya, tidur, bercanda ya, Mas. bercanda Iya. ya. Wow, jadi keren ya. Jadi Oh, bercanda. Jadi buat kalian gitu yang kayak merasa ragu, merasa kayak bingung dan itu tuh mempengaruhi ruangan. Coba bayangkan kalau jawaban saya sekarang gini. Jadi ragu itu merupakan. Aduh males Coba banget. gimana? Coba coba. Iya, jadi kayak bingung, kitanya bingung. Iya kan langsung Ya. vibes-nya berubah kan? Iya, Berubah. Iya, di sini berubah, di rumah otomatis berubah. Sama kayak di kelas juga kayak gitu. Oh iya, Jadi iya, seperti iya. itu ya. Iya, namanya inducing state. Inducing Wah, state. ini banyak pelajaran Wow, baru ya. alhamdulillah Oke. nih. Ya, inducing state itu adalah ketika kita memiliki state dan ingin mempengaruhi state orang, maka ikuti. Jadi kalau kita kayak gini nih, kita datang terus bilang, "Ayo semangat, semangat." Semangat nggak kira-kira? Enggak, karena kita nggak nge-induce, nggak mempengaruhi. Kalau kita bilang semangat, kitanya juga Ikutan ikut semangat. Kenapa? Karena menginducing. Nah, kejadiannya dulu waktu alhamdulillah Kang Nugi sempat jadi moderator beberapa acara ya. Salah satunya jadi moderatornya Pak Habibie. Alhamdulillah, Pak Habibie. Pak Habibie Pak Habibie almarhum. almarhum ya. Presiden Republik Keberapa? Indonesia ketiga. 3 ya. Ya. Dites terus Banyak nih. dites ya. Jadi Pak Habibie kalau ngomong pernah nggak Pak Habibie melihat video-video Pak Habibie kalau ngomong seperti apa? Saya pernah lihat sih gimana? kayak dia bingung impersonate-nya. Cuman tahu gitu kayak Jadi kayak gini kayak Iya, Indonesia iya. adalah gitu Iya, kan. iya. Itu kita yang nonton tuh langsung ya. ngikutin gitu. Kayak yang gila ngomong Indonesia tuh semangat banget ya. Iya. Kitanya jadi ikut semangat itu something loh. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya mau mempengaruhi audiens, kitanya dulu, pembicaranya dulu. So audiensnya akan berubah. Fotokopi ya. Gitu. Wow, keren Oke. sekali ya. Kita banyak Banyak ilmu dan pengetahuan Ilmu baru ya. nih ya. tentang komunikasi buat Iya, kalian bener. gitu ya. Nah Kang, Siap. karena udah tadi udah banyak pengetahuan Iya. dan penjelasan-penjelasan. Pengetahuan. Sekarang boleh nggak kita bermain game sedikit? games nih. Iya. Boleh, saya minum dulu. Oke boleh. Nah kan jadi games yang gini nih, Salah satu. nyambungin dua kata, membuat Dua satu kata. kalimat, Oke. dua kata, tapi nggak nyambung Kang. Jadi kata pertama itu ada, yang pertama ada skripsi dan soto ayam. Allah. Nah, yang Nyambung kedua banget ada tuh. IPK rendah dan kaos kaki bolong. Oke. Yang ketiga ada dosen killer dan kucing oren. Nah. Wah. Kita ikutan juga nggak? Boleh. Kita Boleh. ikutan Boleh. aja. Kita ikutan Tiga aja. ya, tiga ya. jadi Tiga satu ya, bertiga. Oke. Jadi dari siapa dulu nih? Kayaknya Kamu dulu boleh. aku tidak pernah nih sebenarnya. Aku mau lihat contoh dulu nih sebenarnya. Jadi Apa dulu nih? Apa dulu? Yang mana? dari siapa ya? Skripsi. Dan soto ayam Skripsi dan boleh. soto ayam. Satu kalimat atau satu? Iya satu kalimat. Pokoknya kalimat yang nyambung aja ya. Iya yang nyambung. Yang dari kata skripsi dan soto ayam. Skripsi soto ayam. Iya harus dihubungkan. Oke, siap. Boleh Akang dulu Oke. mungkin. Karena gak beres-beres skripsi, Farel akhirnya jualan soto ayam. Dan ternyata dengan soto ayam, dia bisa jadi pengusaha yang sukses. Oh, wow. Bener sih. Tepuk tangan Keren sih, semuanya. keren sih. Wow, keren. Wow. Keren. Wah, amazing. Kamu mau nyoba nggak? Mau nyoba Gak nggak, kepikiran Farel? dari skripsi ke soto ayam sih. Iya. Kamu Wah, mau nyoba nggak? Kamu yang mana? boleh deh, aku nyoba yang Yang mana?
IPK rendah dan kaos kaki Oke, bolong. boleh. Boleh deh ya. Oke. Anggun itu selalu mendapatkan IPK rendah yang membuat dia stres, yang akhirnya dia kaos kakinya bolong-bolong karena disobek-sobekin karena IPK-nya selalu rendah. Oh, itu. Jadi itu boleh. frustasi, kesal. Itu Anggun tuh. Oh, itu jadi kayak Jadi Anggun kesel Iya, ya. Jadi Anggun ngerobekin kesel. kaos kaki ya, dia. Oke. jadi emosinya dapat ya? Emosinya dapat gak Kang ini? Emosi dah. boleh. Boleh ya? Aku Masih- dosen killer dan kucing oren. Oke. Jadi aku di kampus tuh punya dosen killer banget. Di setiap matkul dia marah-marah mulu. Tapi pas aku upload status WA kucing oren aku, dia langsung terenyuh sama aku. Dia langsung kayak dia dia langsung kayak, "Oh, jadi kamu punya kucing oren?" Terus dia langsung Kayaknya hubungannya apa nih? Dosen, killer. dosen killer Oke. suka kucing oren. Oh, jadi karena Anda mengepost Iya, kucing jadi oren? dia nggak killer lagi sama saya. Jadi seperti itu. bingung ya. Oh, keren. Makanya saya nggak pernah ya, saya mencoba tadi. Tapi tadi seru sih, tadi Akang Aduh. kayak cepet banget gitu, kayak langsung yang dari Coba IPK rendah sama kaos kaki bolong. Oh, Mau Kang, nyoba? Akang mau. Coba. Akang mau, boleh. Akang boleh. Boleh. Oke. Seorang mahasiswa ternyata memiliki IPK rendah. Oh gini, seorang mahasiswa memiliki IPK rendah. Oke. Setelah diteliti, dia tidak bisa konsentrasi karena kaos kakinya bolong. Setiap kali ujian, dia bukan konsen pada soalnya, tapi dia konsen pada kaos kaki yang bolong. Ternyata dia malu. Wow, keren. Tepuk tangan guys, tepuk tangan. Wow, keren. Panjang loh, lebih panjang loh. Nah, Gimana Kang, sih? aku tadi kesusahan nih dosen killer sama kucing oren. Oke. Nah, caranya buat nyambungin satu kata itu biar Iya, itu. nyambung gitu. Buat nyambung, Ada Buat caranya dua nggak kata sih? Ada- buat nyambung gitu. Ada caranya nggak? sambungin aja. Sambungin Jadi aja. gini, kadang-kadang otak kita ini ya, untuk anak-anak komunikasi, untuk Iya. anak-anak mahasiswa, kadang-kadang karena kita di dunia pendidikan kan otak kiri aja ya yang Iya. digarap gitu ya. Nah kita tuh perlu hadirkan otak kanan. Otak kanan itu adalah otak menghayal, otak membayangkan, berimajinasi Iya, iya. gitu ya, out of the box gitu. Nah so kadang-kadang kita di situ aja terus. Makanya skripsinya standar terus kan kita Iya, kan, iya. skripsinya gitu terus. Coba out of the box gitu. Nah biasakan out of the box gitu biar lebih cerdas sih. Jadi hayalnya Iya. dipakai ya. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini awalnya dari hayalan, betul nggak? Betul. Dulu gitu orang ngebayangin kalau jalan kan capek ya. Coba ada alat yang bisa nggak terlalu capek. Ternyata ada sepeda. Sepeda. Ngebayangin sepeda itu ternyata di kayu ya, nggak mau di kayu lagi. Ada motor. Iya. Wih kehujanan, ngebayangin kalau misalnya ada tempat yang bisa ngelindungin mobil Jadi gitu. dari berhayal dulu. Berhayal. Oh. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau kata Albert Einstein, ya dari imajinasi. Oh. Gitu. Nah imajinasi itu tadi kalau kita bayangkan tadi apa? Self efficacy itu imajinasi. Oh, iya. Iya, jadi dimulai dari imajinasi. Kita mau ngapain sih gitu. Wow, keren. Jadi itu guys, buat kalian tuh banyakin berhayal gitu ya. Buat biar kalian tuh bisa merangkai kata-kata sedemikian rupa yang dari skripsi dan soto ayam kan gak ada hubungannya, tapi Iya, kalian bisa disatukan iya. gitu loh. Nah, Kang, aku pengen nanya nih, kalau kan di sini tuh paling horor tuh kalau di kelas tuh tiba-tiba ditunjuk dosen nih. Kamu disuruh ke depan, ditanya suruh apa gitu. Nah, kan pasti kaget tuh. Pernah nggak? Pernah Terus saya. gimana? Saya gitu Oh, kayak iya. bingung gitu. Iya. Ditambah kayak kita belum persiapan, kita mau ngerangkai apa kata-kata yang bakal diucapkan gitu. Nah, itu gimana sih Kang kalau misalnya kita tiba-tiba secara kaget, secara tiba-tiba ditunjuk gitu. Gimana sih Kang caranya? Caranya gini. Training lagi. Training lagi. Oke, boleh, kita boleh. training lagi. Yes, kita training lagi. Pakai bahasa Inggris lagi ya. Oke. Ulangi kata-kata saya. Oke, boleh. When you get serious, When you get serious, you get stupid. you get stupid. Apa artinya? Ketika kamu ketika kamu serius, kamu itu bodoh. Iya. Why? Kalau kita terlalu serius kita jadi bodoh. Kalau terlalu Kenapa serius. itu? Pernah nggak nih ya kalian berdua pernah nggak iya. ngeblank?
Pernah. Sering ngeblank. Kenapa? Iya. Karena terlalu serius. Oh, When you get serious, you get ngeblank. oke. Karena dipikirin terus gitu. Apa ya? Ngeblank. So, kalau kita terlalu serius, kita jadi bodoh. Itu bukan kata saya, tapi kata presupposition di NLP, Neuro Linguistic Program. Jadi otak itu kalau ditekan, kalau di stressor gitu sama kita, dia jadi ngeblank. Aslinya dia ngeblank, dia jadi bingung mau ngapain. Jadi kayak gini, kita presentasi besok terus kita ngapalin semalaman gitu wah di hadapan kaca gitu ya, udah effortnya luar biasa gitu. Taunya pas besok mau ngomong apa ya? Iya, ngeblank. Terlalu serius. So PR kita biar otaknya encer adalah relax. Relax ya. Jadi jangan terlalu dibawa serius ya. Jangan terlalu serius. Jadi kalau misalnya ditunjuk sama dosen nih, ya udah, Relax aja. keluarin aja apa yang kita tahu. So santai. Sekarang Kang Nugi itu lagi magister ya di Unisba juga, alhamdulillah nih. Nah, karena dosen-dosen pada kenal, kan dulu di sini gitu ya, terus juga pernah berkiprah di dunia komunikasi, otomatis pada kenal lah gitu ya. Pernah juga ngisi di dosen-dosen gitu ya dan jadi pada kenal gitu. Otomatis kalau ada apa-apa, oke Pak Nugi atau Kang Nugi gitu ya. Pernah saya dulu waktu di mana ya, saya lagi di luar kuliah, tapi saya lagi di luar negeri gitu ya, lagi kerja dan lain sebagainya, terus ditelepon Zoom lah gitu. Lagi di mana Gi gitu, terus saya bilang lagi di sini Pak gitu. Waktu itu kalau nggak salah di Istanbul, saya bilang oke, coba sebutkan permasalahan etika di Istanbul. Etika komunikasi gitu ya? Di Istanbul gitu. Susah sih. Wah, coba bayangin. Nembak etika Istanbul sih. Etika komunikasi lagi. Tahu kan Pak Septi kayak gimana ya, Prof Septi? Iya, Prof Septi. Kayak gitu kan dia kan. Iya. Oke Gi, coba ada masalah nggak? Masalah etika komunikasi di Istanbul. Kira-kira kamu pernah ngalamin nggak? Gitu. Ditembak kan? Iya, ditembak langsung. Aduh, gitu kan. Nah itu akhirnya jadi bahan diskusi kelas. Wow. Karena alhamdulillah ya, karena saya udah punya pengalaman. Alhamdulillah kalau ke Turki karena sudah beberapa kali gitu, saya udah tahu gap komunikasi di sana itu seperti apa. Terus saya bilang, ini karena relate sama Unisba, saya bilang gini, Prof, jadi gini, waktu itu ini cerita, itu boleh ya? Cerita tentang kejadiannya ya? Oke, boleh. Terus saya bilang gini, Prof, jadi tour guide itu ngejelasin tentang pemimpin Turki masa lalu. Nah, siapa namanya coba? Turki Utsmani? Bukan. Apa tuh? Aduh, ada. Apa? Siapa nih? Muhammad Fatah? Bukan Fatih, bukan. Oh, bukan Muhammad Fatih ya? Bukan, yang jadi presiden awal revolusi Turki. Erdogan? Sekarang ya Erdogan? Ataturk. Ataturk. Ya, Ataturk. Oh, ada yang ngomong tadi itu Ataturk. Oh iya, ada yang ngomong lu Ataturk. Ada yang ngomong gitu. Jadi Mustafa Kemal Atatürk itu kan dulu ada sekularisasi ya. Sekularisasi besar di Turki gitu ya. Dan akhirnya menyebabkan orang-orang Islam itu nggak bisa lagi, tanda kutip ya, beribadah dengan nyaman. Azan bahkan diganti sama bahasa Turki. Kebayang nggak kalau di Indonesia? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Oh iya. Jadi kan jadi aneh kan gitu, Allahu Akbar kan gitu. Iya. Dan itu terjadi karena nasionalisme atau karena nasionalisasi Turki dulu sama orang-orang dijauhkan dari agamanya dan lain sebagainya gitu. Dan tapi orang Turki ngerasa bahwa dia itu adalah pahlawan. Nah, jadi mereka menerangkan tentang kepahlawanannya kepahlawanannya Ataturk gitu ya. Dan ketika menyampaikan, waktu itu kan saya sampai di satu kota namanya ibu kotanya dia ya. Tahu ibu kotanya? Istanbul? Bukan? Dubai? Kok Dubai? Dubai. Kok nanti jadi PR ya. Timur, Nah, itu sampai ke makamnya beliau gitu ya. Nah, di makam beliau itu beliau cerita tentang kehebatannya Ataturk gitu. Terus tapi dia ngomong gini, Pak Nugi, pasti kamu nggak suka dengan Ataturk gitu kan? Gitu. Pasti kamu nggak suka kan dengan Ataturk? Terus saya bilang, bukannya saya nggak suka, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa saya mengerti, saya bilang gitu. Karena gini, Ataturk mengubah agama menjadi bahasa, nggak bisa. Azan nggak bisa di bahasa Turki kan, saya bilang gitu. Terus dia ngomong gini, loh mana keterangannya katanya gitu. Ada nggak dalilnya kata dia gitu ya, dan lain sebagainya. Terus saya bilang, stop berdebat.
stop berdebat karena ini adalah momen saya untuk jalan-jalan. Iya. Bukan momen saya untuk berdiskusi dengan Iya, Anda, betul, saya betul. bilang gitu. So, saya akan menikmati apapun yang Anda sampaikan Oke. dan saya punya filter sendiri terhadap hal itu, saya bilang. So, kita nikmati pertemanan kita Iya. dan jangan sampai komunikasi kita nggak nyaman. Hmm. Dan saya bilang itu, dan kasus itu saya angkat di kelas. Dan itu kasus etika komunikasi di Turki. Jadi ketika kita tidak cocok sama seseorang, nggak bisa kita meng-counter begitu saja karena orang lain juga punya latar belakang yang berbeda dengan kita. Punya perspektif yang Punya berbeda. perspektif yang berbeda. Nggak bisa kita maksain seseorang. Iya. Ya. Nah, terus setelah itu dibahas rame di kelas bahwa itu adalah kasus etika komunikasi gitu. Nah, itu yang terjadi dengan bangsa kita saat ini. Orang-orang itu kayaknya maksain sesuatu tuh Iya, sesuai iya. dengan keinginan dia kan. Ini Iya, iya. gini. Iya. Netizen tuh. Pokoknya gini ya nggak bisa juga. Orang kan punya POV yang berbeda-beda gitu. Nah, bicara tentang komunikasi ya santai aja lah. Santai gitu. aja lah, gak usah dianggap horor lah. Iya, santai aja lah. Wow, keren banget ya Kang. Itu dari pengalaman Akang Dari sendiri yang pengalaman kayak dari wow, keren banget gitu ya. Apalagi Akang sudah pernah bersinggungan dengan Prof Septi langsung ditunjuk gitu. Nah, jadi Prof Septi juga ditunjuk sama Prof Septi juga Akang bisa tenang gitu. Jadi kalian gak usah horor Tapi gitu. itu dari zaman S1 saya kayak gitu loh sama Prof Septi. Nggak tahu kenapa ya. Sama dia tuh seru diskusi gitu. Iya. Jadi nanti kan ada sidang kompre ya. Iya ada. Sidang komprehensif. Saya masih ingat waktu sidang komprehensif tuh dia tuh nanya gini. Oke, Nugraha kan sama saya Nugraha. Nugraha oke. Sekarang kita sidang komprehensif nih. Kita akan mulai ya. Ini komunikasi apa nih? Kata dia gitu. Komunikasi apa ini? Katanya gitu. Antara saya dengan kamu. Terus saya bilang gini. Ini komunikasi namanya transaksional Pak. Bapak jual saya beli. Dia langsung ngegebrak dia. Brak gitu. Saya kaget. Kamu nantang saya? Oh nggak nantang Pak. Ini kan transaksional. Gitu. Saya tetap santai aja. Iya. Jadi kayaknya kita biasakan bahwa mahasiswa itu punya daya nalar gitu loh. Iya. Punya argumen. So relax aja. Ngadepin Iya. dosen beliau nggak killer ya beliau. Nggak killer, ya, Nanti aman ya, beliau aman, liatin soalnya. Beliau asik banget. Dosen itu terbuka kok untuk berdiskusi dengan kita gitu ya. Nah kitanya nggak usah juga inferior bahwa oke, dosen adabnya kita jaga. Bahwa dosen adalah orang yang punya kemampuan, punya ilmu gitu. Adab kita jaga, tapi kalau bicara tentang argumentasi dan lain sebagainya, yuk bareng-bareng aja gitu. Iya. Jadi biar tenang aja ya. Jangan terlalu Santai aja Santai lagi, aja. santai aja. Dan kalian harus punya argumen gitu dan tenang aja gitu. Coba. Nah, Kang aku pengen nanya nih, mahasiswa tuh sering textbook. Iya, dia tuh kebanyakan ngafalin buat misalnya presentasi atau Iya. yang mau di depan keesokan harinya ya. Ya, jadi kayak mereka tuh kayak terlalu menghafalnya tuh ke kata-katanya gitu dan template gitu. Iya. Nah, itu gimana sih Kang? Kayak misalnya nih kayak aku waktu itu kayak selalu kayak kata-kata tuh harus dipikir dulu pas nanti buat dipresentasiin. Nah, baru yang diomongin tuh kata-katanya aja bukan dari kita gitu, dari menalar gitu. Nah, itu gimana sih Kang caranya untuk menalar gitu? Tapi tetap intinya tuh Intinya ada gitu. dapet, infonya dapet. Inti dari apa yang kita mau sampaikan gitu. Belum lagi bukan hanya menalar ya. Jadi mahasiswa sekarang itu udah bukan ngapalin kata-kata, ngebaca AI lagi kan gitu ya. Iya biasanya Iya. baca PPT kan. Iya. biasa. Ngebaca Jadi PPT, orang jarang terus ngebaca ngedengerin. chat GPT Iya, gitu kan iya. ketahuan banget ya. Kalau saya jadi dosen saya pasti marah gitu. Coba argumen kamu aja gitu. Iya. Tapi gini, ketika kita menyampaikan sesuatu, sesungguhnya gini, saya seringkali mengatakan kalau sebenarnya setiap kata itu punya rasa. Oke. Nah, sekarang gini, ketika kita mau menyampaikan presentasi, apa tujuan kita menyampaikan presentasi? Atau apa rasa yang ingin kita delivering kepada audiens atau kepada dosen? Dan rasa itu yang disampaikan. Jadi bukan presentasinya, tapi rasanya. Oh. Gitu. Kan ada presentasi yang kayak story gitu ya, Iya. kayak storytelling gitu ya. Iya. Dia Ada baca di depan gitu. tapi storytellingnya enak gitu. Oh. Tapi ada presentasi yang baca banget gitu. Iya, Nah iya, gimana caranya presentasi kita kayak storytelling, Nih, kayak gitu. ngobrol. Kayak ngobrol. Nah mau tahu nggak ilmu storytelling? Boleh. Ikutin lagi nih. Ilmu lagi nih, let's ikutin go. lagi nih. Jadi ternyata storytelling itu, kenapa sih orang-orang itu suka storytelling gitu ya? Kenapa sih presentasi itu kalau dengan storytelling itu jadi keren? Dan bahkan saya sekarang di dunia training Ya. itu para marketer, seller gitu ya. Jadi yang mereka itu ada kerja di bank segala macam itu belajar storytelling. Jadi mereka yang nyari nasabah itu belajar storytelling dulu. Oh.
mereka yang jadi marketing itu belajar storytelling dulu. Sepowerful itu storytelling ternyata. Jadi kenapa storytelling powerful? Jadi ada dulu seorang autor ya, seorang penulis. Dia tuh iseng gitu. Ini saya mau neliti storytelling nih. Kalau gitu saya beli dulu barang di eBay. Jadi barang di eBay itu dibeli sama dia. Harganya itu $1.90. Dia beli gitu ya. Setelah beli, dia jual di eBay. Ya misalnya ada patung kuda kecil gitu ya. Tapi ketika dia jual di eBay, dia bukan misalnya dijual patung kuda, enggak. Tapi dia cerita. Storytelling tentang patung kuda itu. Ya. Kuda adalah melambangkan sebuah bla 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 bla. Ketika kita memiliki barang yang merupakan nuansa kuda, maka akan menambah keberuntungan bla bla bla. Jadi storytelling. Dan dia jual bukan $1, tapi dia jual $30. Dia jual $40 sampai $100. Ternyata laku. Karena storytelling menambah nilai. Gila gak storytelling itu kuat banget. Itu tulisan, apalagi kalau kita menyampaikan. Langsung. Ya kayak gini kan, kayak tadi saya cerita itu kan orang cerita gitu ya. Everybody loves story. Mengapa? Karena story itu mempengaruhi hormon. Jadi kalau kayak saya cerita sekarang mempengaruhi hormon audiens. Hormon apa saja yang bisa digantikan dengan atau dipengaruhi oleh storytelling? Yang pertama namanya hormon dopamin. Hormon dopamin. Kalau kita cerita sesuatu yang menegangkan. Ketika ada ketegangan, lalu kita bercerita tentang ketegangan, lalu, nah itu kita sedang menghadirkan namanya hormon dopamin. Orang kan penasaran kan? Iya, penasaran banget itu. Orang langsung, hah? Apa terus? Jadi tegang ya, jadi tegang. Ikut tegang. Jadi perasaannya ada, dapat gitu ya. Nah, ketika kita menyampaikan presentasi kita dengan dopamin, maka ada curiosity dari audiens. Audiens jadi, wah gitu. Ada penasaran. Gimana cara menyampaikannya? Ya sampaikan dengan penasaran juga. Gitu, sampaikan dengan tension. Kuncinya adalah ngegantung. Kalau film itu thriller namanya. Kan kalau film thriller, film apa ya, James Bond, film-film apa, 007, film Mission Impossible, film kayak gitu-gitu kan itu dopamin banget. Jadi terus apa itu gimana? Siapa penjahatnya ini belum gitu. Dan saya paling suka film-film yang dopamin. Gitu. Saya sekarang ngikutin Netflix namanya The Mentalist. Nanti coba lihat ya. Iya boleh. The Mentalist itu cerita tentang detektif tapi dia adalah seorang mentalis. Kadang-kadang ini siapa nih pembunuhnya? Ini siapa nih yang penyebabnya ini? Ngikutin kenapa? Dopaminnya. Karena si audiensnya udah dicekokin dopamin jadi penasaran jadi pengen ngikutin terus. Nah, gimana caranya presentasinya dengan dopamin? Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua. Tadi apa tadi? Dopamin. Oke, yang kedua oksitosin. Jadi kita bisa mempengaruhi dan menstimulus oksitosinnya audiens. Caranya adalah sentuh dengan emosi, sentuh dengan perasaan, sentuh dengan cinta. Kayak gimana tuh, Kang? Sentuh dengan kepedulian. Kepedulian. Jadi dulu saya adalah mahasiswa yang nggak punya uang. Uang saya tuh terbatas banget. Datang ke kampus hanya ya sebatas ongkos aja. Nah dengan cerita itu gimana? Jadi kayak merasa tersentuh ya. Nah itu, ya. Nah saya berhasil mempengaruhi Farel dan teman-teman dengan munculin hormon oksitosin dalam tubuhnya. Langsung muncul hormon oksitosin jadi kayak, wah gila gue peduli banget sama Kang Nugi. Gitu. Nah gimana caranya ketika kita presentasi terus dosen tuh bilang, wah gila gue peduli banget sama dia. Jadi hormonnya ya? Hormon dosen yang dipengaruhi, hormon audiens yang dipengaruhi. So oksitosin muncul pas gitu. Dan kalau hormon itu muncul, Anda berhasil dalam cerita. Makanya kalau kita lihat film-film romans, film-film romantis, film-film yang misalnya kalau enggak misalnya kemarin tuh siapa Baim tuh bikin apa film yang Baim Wong ya? Baim Wong yang ada Maki pemain ini pemain yang disabilitas dan itu kan kita tuh wah gila ini. Kenapa? Karena dimainin oksitosin. Audiens tuh dimainin oksitosin sehingga kita tuh jatuh cinta sama dia gitu. Wih gila ini ya gitu. Nah sekarang itu banyak film-film oksitosin. Ketika ibu tiada, jangan tinggalkan ibu apa Tunggu ya. Aku sukses. Kayak gitu-gitu itu oksitosin banget itu film-film oksitosin. Iya, film-film dopamin apa kira-kira?
menyulik Raden Saleh, The Raid. The Raid itu dopamin. Nah, gitu. Tapi itu dari hormon itu mempengaruhi dari kita menyampaikannya berarti dari nadanya. Ketika tonality namanya, Tone ya? tonality, tone-nya. Nah, ada satu lagi. Apa itu? Itu satu lagi apa tuh? Namanya endorfin. Endorfin. Hormon bahagia nih ya. Yes, keren kamu, hormon bahagia. Hormon bahagia. Oh, keren banget nih, tahu nih dia. Tahu banget. Jadi kalau kita cerita yang lucu, cerita yang lucu, yang membuat orang bahagia, yang orang itu ketawa-ketawa, itu muncul namanya hormon endorfin. So kalau kita presentasi, tapi presentasinya ringan, santai, ada slapstick, ada lucu-lucunya, ada stand up komediannya, itu kita jadi asik. Dan itu muncul namanya endorfin. Dan akhirnya audiensnya juga jadi suka. Nah, tinggal pilihan kita mau presentasinya pakai hormon yang mana nih? Gue mau pakai dopamin sekarang. Gitu. Kayak gue mau pakai oksitosin. Keren kan? Iya. Jadi kayak ada senjata ya? Yes, anak komunikasi itu banyak senjatanya. Farel mau pakai tiga-tiganya. Bagus. Bisa emang. Ketika kita pakai tiga-tiganya, orang jadi ketika awal kita pakai warm, pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla 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 bla. Tahukah Anda? Dopamin. Indonesia. Tahu dopamin. Dan ternyata tingkat bla 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 ini masih sangat rendah. Oksitosin. Wow, keren. Jadi ketika tiga itu itu presentasi jadi keren banget. Iya. Ya makanya kenapa nilai presentasi saya A terus. Orang pakai tiga-tiga itu tuh. Itu tips tuh nanti tuh buat sempro tuh. Buat sempro ya. Iya, buat nanti presentasi atau kalian sidang tuh. Nah, itu kita pakai tuh. Boleh dipraktekin tuh, paling nggak di kelas dulu ya buat presentasi ya. Ya, mempengaruhi hormon dari si audiensnya gitu. Oke. Nah, Kang, ini kita ada kupas nih ya. Karena kita udah nanya-nanya dari Kupas tadi nih. tuh kumpulan pertanyaan asyik dari penonton di luar sana. Boleh kita tunjukin, let's go. Dari Nafisa Haki, menurut Kang Nugi, apa mitos terbesar tentang public speaking yang seharusnya sudah ditinggalkan? Wih, mitos terbesar tuh. Mitos terbesar. Menurut Akang gitu. Jadi gini, ada profesor namanya Mehrabian, dulu dia mengatakan ada 3 komponen public speaking. Oke. Walaupun saya masih ngajarin ini juga di kelas ya. Ada yang pertama, kalau Anda mau sukses itu dipengaruhi 3 hal. Yang pertama adalah words, kata-kata. Yang kedua adalah tone, teknik vokal. Yang ketiga adalah motion. Motion itu adalah gerakan bahasa tubuh. Nah, words itu suksesnya 7%. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya pelan-pelan, ngomongnya cuma sekedar menyampaikan, suksesnya cuma 7%. Nah, terus tone itu 38%. Kalau kita pakai teknik vokal, suksesnya jadi 38%. Naik lagi ya? Naik lagi. Kalau kita pakai bahasa tubuh, suksesnya tambah 55%. Wow. Gitu. Jadi words 7, tone 38, motion 55 gitu. Tapi itu menurut saya bukan hanya sekedar, itu penelitian, tapi itu jadi mitos. Kenapa? Karena sekarang ada orang yang ngomongnya biasa-biasa saja tapi mempengaruhi orang banyak. Ada. Contohnya siapa tuh, Kang? Jadi orang nggak pakai teknik vokal tapi pengikutnya banyak banget, jutaan. Jadi itu tadi jadinya mitos yang tadi tuh. Itu mitos terbesar yang masih dikedepankan oleh para trainer public speaking. Nah itu mitos terbesar ya jadinya ya. Kenapa? Coba saya mau tanya. Dulu pernah tahu nggak ada di Indonesia namanya Arifin Ilham, Ustadz Arifin Ilham. Itu ada yang tahu tuh. Ada yang tahu ya. Nggak tahu ya. Ustadz Arifin Ilham itu kalau ngomong tuh sangat khas karena dia serak. Subhanallah, walhamdulillah. Anaknya itu Abizar. Ayahnya. Itu mah Uje. Bukan ya? Salah ya? Anaknya Alvin namanya. Alvin namanya. Alvin yang nikah sama Larissa Chow terus cerai bla bla bla. Itulah gitu ya. Gitu. Kocek mulu nih Jando. Yang punya Azikra. Suaranya serak. Nggak ada yang namanya teknik vokal. Nggak ada yang namanya ya biasa aja. Tapi jamaahnya bisa jutaan. Saya pernah MC dia
pernah MC sama beliau ya, Iya. almarhum Allah yarham, itu di Gazebo Bandung. Dan Gazebo penuh putih semua bajunya. Masya Allah. Itu berkah banget kehidupannya, Masya Allah. Tapi kayaknya nggak pakai tuh yang namanya teknik vokal. Gak pakai teknik hormon. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada nggak teknik vokalnya di situ? Gak ada. Nggak ada. sih. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Coba suaranya bagusan siapa? Bagusan akal Tadi sebenarnya. tadi sebenarnya mah. Tapi nggak ada teknik vokal, pengikutnya jutaan. Ada yang tahu kenapa? Kenapa Karena paling berpengaruh itu bukan teknik vokal. Tapi ketika kita bisa spreading cinta kepada orang dan orang mencintai kita. Jadi kalau orang sudah dicintai, apapun yang disampaikan, Iya. didengarkan. Love. So, jadilah orang yang disukai sama orang, jadilah orang yang dicintai sama orang, jadilah orang yang punya karakter yang baik, Iya. insya Allah berpengaruh. Nah itu mitosnya ternyata ya. Wow keren juga, kita juga jadi nambah knowledge lagi ya. Wow. Oke lanjut. Pertanyaan selanjutnya satu lagi kupas. Menurut Akang, lebih penting menjadi pembicara yang menghibur atau yang mengubah cara berpikir audiens? Dari Keren. Kili Atorik. Iya. Keren, Bagus pertanyaannya. Tarik. Pertanyaannya keren ya. Ini dalam banget pertanyaannya, filosofis ya. Tipe pembicara ada 2. Wah. Boleh lagi nih. Coba Apa ulang lagi lagi nih? kata-kata saya ya. Oke, Ulangi ulang kata-kata lagi saya. Yang pertama adalah great speakers, apa? Great speakers. Yang kedua mountain mover. Mountain mover. Nah, great speakers itu apa kira-kira? Great speakers. Pembicara yang Pembicaraan yang besar, Hebat. hebat, Ya. besar, baik. Jadi ada tipe pembicara yang public speaker, yang great speaker. Kalau Oke. di depan itu keren banget. Wah. Bikin kagum. Bikin kagum karena keren, cara ngomongnya Ya. keren, cara bicaranya keren. Great speakers. Tapi guru saya ngomong gini, Gi, kamu jangan sampai hanya ada di great speaker aja. Oke. Nih ya, kalian berdua jangan hanya bisa komunikasi bagus aja, nggak cukup. Tapi jadilah mountain mover. Mantan move. Mountain mover. Mountain apa mountain? Mountain. Oh gunung. Mover, mover. Bergerak. Ya, jadi Gunung bergerak. Gunung gerak. mover itu menggerakkan. Menggerakkan. Oh menggerakkan. Menggerakkan gunung. Jadilah pembicara yang menggerakkan gunung. Artinya apa? Jadilah pembicara yang bisa menggerakkan hati seseorang. Yang berpengaruh. Yang seseorang, berpengaruh untuk seseorang. Yang tadinya lemas jadi semangat, yang tadinya nggak mau sholat jadi sholat, yang tadinya nggak mau belajar jadi belajar, yang tadinya nggak kreatif jadi kreatif. So itulah mountain mover. Jadilah mountain mover guys. Nggak cukup hanya di great speakers. Nah itu tuh buat kalian tuh. Jadi Akangnya memilih yang ini ya. Yang mana? Apa Apa tuh? aja tadi? Mountain Mover mover sama sama great great speakers. speaker. Jadi kalian tuh jangan stuck di great speaker aja, tapi mountain mover. Jadi Yes. bisa Yang berpindah. memotivasi berarti Oh, tadi. Wow. Keren banget ya, Kak. Keren Tadi banget. tadi kita udah ngebahas tentang public speaking, tentang semua hal, tentang tips and trick gitu ya, Iya. tentang rumus-rumus yang keren lah pokoknya mah. Asik. Terakhir nih Kang, Ya. ada nggak dari Akang wejangan yang nampol banget lah buat mahasiswa itu tuh, mahasiswa? Wejangan. Wejangan nih. Buat kita sebagai Iya, buat mahasiswa sini nih. semua. Wejangan tuh singkatan. Apa tuh? Kita jangan kita jangan. Jangan berarti. Jangan dikasih Jangan berarti. Aduh. Oke, wejangannya adalah gini, teman-teman sekalian, bahwa komunikasi itu adalah ilmu kehidupan. Ini yang sering kali kita lupa. Komunikasi itu adalah ilmu kehidupan. So, yang perlu dilakukan adalah upgrade terus kemampuan komunikasi. AI hari ini bisa menggantikan konten-konten kita. AI bisa menggantikan skripsi kita, tesis kita, ya. Apapun yang kita kerjakan. So, tapi ketika kita berkomunikasi nggak bisa digantikan sama AI. So, upgrade terus kemampuan komunikasi kamu. Upgrade terus kemampuan komunikasi itu dari mana sih? Ya, dari mulai sejak saat ini. Ketika ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang, ya. Ketika kita ada di bis ngobrol sama orang, ada di kereta ngobrol sama orang, itu adalah ngerasain sesuatu yang natural dan akhirnya meningkatkan komunikasi kita. Berikutnya nanti di panggung ya, stage gitu ya. Anda presentasi gitu, di keluarga disuruh ngomong apapun, pokoknya wahana komunikasi apapun, terima. Dan ketika kita berbuat salah, beruntunglah. Karena dari kesalahan kita bisa mengetahui cara memperbaikinya. Ya, upgrade terus kemampuan komunikasi kamu dan insya Allah
masa depan yang gemilang akan hadir. Wow, Nah, keren, itu keren, buat keren, teman-teman keren, keren semuanya. nih. Buat teman-teman mahasiswa nih, itu adalah Iya. wejangan dari Kang Nugi, seorang Jadi- Master of Communication. Jadi Alhamdulillah. ambil ilmu-ilmunya semuanya ya. Ya, Jangan insyaallah. dilupain. Nah, tadi udah ilmu dari Kang Nugi, udah tips and trick, terus beberapa Ya, pengulangan. betul. Mungkin kita cukupin dulu ya buat episode Iya. kali ini. Terima kasih banyak Thank Kang you Nugi. banget, Thank Kang you Nugi. banget nih. Thank you banget buat Makasih ilmunya ya, siap. semuanya. Sukses pokoknya terus dan Amin. semoga komunikasi ini bisa terus berkembang. Iya. Amin. Dan Semoga teman-teman saya tunggu nanti insya Allah. Pokoknya saya akan melihat dua Amin, makhluk amin, di depan amin, ini amin, menjadi amin. orang-orang yang sukses di depan. Amin. Amin, Ya Allah. Punya self apa tadi? self confidence. Self confidence, Terus? self Esteem. Esteem. Dan self efficacy. Efficacy. Itu Oke, dia teman-teman. siap. Ya. Semoga ilmunya ya Kang ya. Terima Ya. kasih. Terima Dadah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.